Ketegangan perang bentrokan latihan militer Cina dan armada perang Amerika di LCS. Latihan militer Cina rencananya akan dilaksanakan pekan ini. Otoritas Keamanan Maritim Cina menerbitkan memo Selasa 26 Januari 2021 yang melarang aktivitas sipil di sebuah kawasan laut di antara Teluk Tonkin dan barat semenanjung Leizhou. Pemerintah di Beijing enggan merinci rencana latihan perang, namun memastikan zona larangan berlaku antara tanggal 27 hingga 30 Januari. Lokasi latihan hanya berjarak beberapa ratus kilometer di timur Hanoi, Vietnam, di mana Pantai Komunis sedang menyelenggarakan Kongres Rakyat ke-13. Langkah Cina diumumkan hanya beberapa hari setelah kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt berpatroli di Laut Cina Selatan Sabtu 23 Januari 2021. Aksi ini mengemban misi mempromosikan kebebasan berlayar, tulis Pentagon. Pada Selasa 25 Januari 2021, Beijing mengkritik kebiasaan Amerika Serikat mengirimkan armada tempur ke Laut Cina Selatan untuk meregangkan otot sebagai mengancam perdamaian dan stabilitas. Manuver militer Amerika Serikat ditengarai melupakan isyarat bahwa pergantian kekuasaan tidak mengubah sikap Washington terkait klaim Cina atas kawasan perairan tersebut. Latihan Cina Selatan menjadi medan persaingan kekuatan militer antara Cina dan Amerika Serikat. Beijing bersikukuh wilayah perairan kaya sumber daya itu merupakan miliknya berdasarkan bukti sejarah. Klaim ini ditolak negara ASEAN, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia yang berpegang pada Konvensi Hukum Laut PBB. Eskalasi menjalar ke Taiwan. Raungan mesin jet tempur AIDC FCK-1 Qingguo memenuhi udara di Taiwan pada Selasa 26 Januari 2021. Pemicunya adalah latihan militer yang digelar Angkatan Udara di Selat Taiwan. Taipei membuat simulasi invasi Cina dan menyiagakan armada tempurnya. Karena ketika Amerika Serikat berpatroli di Laut Cina Selatan Sabtu 23 Januari 2021 pekan lalu, Cina pada saat yang sama mengirimkan armada udaranya ke barat daya zona identifikasi udara Taiwan. Taiwan melaporkan meski militer Cina rajin menerobos perbatasannya, penetrasi oleh 8 pesawat pembom H-6K dan 4 jet tempur J-16 itu tergolong tidak lazim. Dalam latihannya pekan ini, Angkatan Udara Taiwan mengasah kecepatan mengudara dalam situasi perang. Pilot diberikan waktu 5 menit untuk bereaksi, sejak alarm dibunyikan hingga lepas landas. Armada tempur yang disiagakan Taiwan di wilayah selatan juga dilengkapi peluru kendali udara ke darat. Kolonel Li Qiangxi mengatakan kepada Reuters pihaknya bisa merespon setiap saat jika Cina menginvasi negara kepulauan tersebut. Kami siap, kata dia. Kami tidak akan menyerahkan 1 inci pun wilayah kami. Angkatan Udara Taiwan diklaim terlatih baik, namun memiliki pesawat yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Cina. Sejak beberapa tahun terakhir, manuver militer Cina menerobos wilayah udara Taiwan meningkat pesat. Biaya operasi untuk mencegat penetrasi Cina dikabarkan sedemikian tinggi. Pemerintah di Taipei kini mulai mengeluhkan beban tambahan terhadap anggaran pertahanan. Semua jet tempur kami sangat sibuk, tapi selama Angkatan Udara masih ada di sini, kami akan selalu merespons sesuai dengan aturan kesiapan tempur, tegas pilot militer Taiwan Wang Xishan.
Kondisi memanas kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Masuknya kapal induk Amerika Serikat ke kawasan tersebut menyulut kecaman keras dari Cina. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan militer Amerika Serikat yang sering mengirim kapal dan pesawat ke perairan Laut Cina Selatan tidak baik untuk perdamaian. Hal ini diungkapkan setelah kelompok kapal induk Amerika Serikat berlayar ke jalur perairan. Grup kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt dan didampingi oleh 3 kapal perang memasuki jalur air pada Sabtu 23 Januari 2021 untuk mempromosikan kebebasan laut. Ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilantik. Amerika Serikat sering mengirim pesawat dan kapal ke LCS untuk melenturkan ototnya, kata juru bicara Zhao Lijian pada Senin 25 Januari 2021. Ini tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan. LCS merupakan lokasi strategis dan menjadi perairan bernilai triliunan dolar dalam perdagangan setiap tahun. Lokasi ini telah lama menjadi fokus pertikaian antara Beijing dan Washington, dengan Cina yang sangat marah oleh aktivitas militer Amerika Serikat di sana. Cina telah berulang kali mengeluh tentang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendekati pulau-pulau yang didudukinya di LCS, di mana Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Taiwan juga memiliki klaim yang sama. Baru-baru ini, Cina mengesahkan aturan baru. Penjaga pantai diperbolehkan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing di laut yang diklaim Cina. Di sisi lain, kelompok pengangkut memasuki LCS pada saat yang sama ketika Taiwan melaporkan serangan oleh jet angkatan udara Cina ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udaranya yang memicu kekhawatiran dari Washington. Cina belum berkomentar tentang apa yang dilakukan angkatan udaranya, dan Zhao merujuk pertanyaan tersebut ke Kementerian Pertahanan. Dia menegaskan kembali posisi Cina bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Cina, dan Amerika Serikat harus mematuhi prinsip satu Cina. Seperti kebanyakan negara, Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung internasional dan pemasok senjata utama Pulau Demokrasi yang paling penting yang membuat marah Cina. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi pangkalan radar di utara pulau itu pada Senin dan memuji kemampuannya untuk melacak pasukan Cina. Dari tahun lalu hingga sekarang, stasiun radar kami telah mendeteksi hampir 2.000 pesawat komunis dan lebih dari 400 kapal komunis, memungkinkan kami untuk dengan cepat memantau dan mengusir mereka dan sepenuhnya menjadi laut dan wilayah udara, katanya kepada petugas.